Hari yang dinanti akhirnya tiba. Dengan jantung berdegup kencang dan senyuman yang tak bisa kusembunyikan, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku yang terbalut gaun putih. Setiap detil gaun ini terasa sempurna, dari rendah yang menghiasi lengan hingga ekor panjang yang melambai lembut saat aku bergerak. Namun, di balik senyumku yang cerah, ada bayangan mendung yang mulai menggelayuti hati ini. Tony, pria yang akan menjadi suamiku, adalah segala yang kuimpikan. Dia tampan, cerdas, dan selalu tahu cara membuatku tertawa. Namun belakangan ini, ada sesuatu yang membuatku merasa cemas. Di balik mata coklatnya yang hangat, tersimpan riddle yang tak bisa kupecahkan. Aku sering melihatnya termenung, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Jauh dari jangkauanku. Aku teringat kembali pada momen-momen indah yang kami lalui bersama. Saat pertama kali kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, Tony membuatku tertawa dengan lelucon tentang cappuccino yang terlalu pahit. Dia adalah pengingat bahwa ada keindahan dalam kesederhanaan hidup. Kami berjanji untuk saling mendukung, mencintai, dan menjalani segala rintangan bersama. Namun kini, semua itu terasa rapuh. Saat aku berbalik dari cermin, Nina, sahabatku yang selalu ada di sisiku, muncul dengan senyuman lebar. "Rina, kamu sangat cantik. Tony pasti tidak akan tahan melihatmu," ujarnya sambil membantu merapikan rambutku. Namun dalam senyumnya, aku melihat keraguan yang mencolok. "Apakah kamu siap?" tanyanya, seolah ingin memastikan. "Ya, aku siap," jawabku, meski hatiku bergetar. Kami melangkah keluar menuju ruang resepsi, di mana keramaian telah dimulai. Suara tawa dan musik menggema, menciptakan suasana bahagia. Namun, di suatu sudut, aku melihat Tony berdiri, berbincang mesra dengan Santi, mantan kekasihnya. Senyumnya terlihat begitu tulus, sementara Santi menatapnya dengan mata yang penuh harap. Dalam sekejap, hatiku tercekat. "Rina, kamu baik-baik saja?" Nina bertanya saat melihatku tercekat. Aku hanya mengangguk, meski rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Ketika Tony menghampiriku, senyumnya kembali merekah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. "Maaf, aku terlalu lama berbincang," ucapnya. "Tetapi aku bisa merasakan ketegangan di antara kami." "Tidak apa-apa," jawabku lemah. "Hari ini adalah hari kita." Dia meraih tanganku dan kami berjalan bersama menuju altar. Semua mata tertuju pada kami. Namun rasanya dunia ini mulai memudar. Suara seolah bergetar di telinga. Dalam hati, aku berdoa agar semua yang aku rasakan hanyalah imajinasiku belaka. Sebuah ketidakpastian yang akan sirna ketika kami mengucapkan janji suci. Namun, saat kami berdiri berhadapan dan dia mulai mengucapkan kata-kata sakral itu, aku merasa air mata menghangat di sudut mataku. Apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati semua ini? Aku bertekad untuk melawan keraguan dan melangkah maju, meskipun bayang-bayang Santi terus membayangi. Kebahagiaan ini seharusnya menjadi milik kami, bukan? Kebahagiaan ini seharusnya menjadi milik kami, bukan? Namun, saat kami berdua berdiri di depan altar, di antara hiasan bunga yang indah dan senyuman para tamu, hatiku terasa berat. Bagaimana bisa sebuah hari yang seharusnya penuh cinta justru dipenuhi keraguan? Sejak kejadian kemarin malam, ketika aku secara tidak sengaja melihat pesan misterius di ponsel Tony, semua terasa berubah. Pesan dari Santi, mantan kekasihnya, menghantui pikiranku. "Aku rindu kamu," tulisnya. Kata-kata sederhana itu seolah menjadi belati yang melukai hatiku. Kenapa dia harus menghubungi Tony dan apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan? Nina, sahabatku yang selalu ada untukku, berusaha menenangkan. "Rina, mungkin itu hanya pesan lama. Tony sudah memilihmu," katanya dengan senyum yang berusaha meyakinkan. Namun, setiap kali aku memikirkan Santi, hatiku bergetar tak karuan. Dia cantik, menawan, dan dia memiliki kenangan bersama Tony yang tak akan bisa kuhapus. Ketika aku kembali ke rumah, suara-suara tawa dan riuhnya persiapan pernikahan terasa semakin jauh. Seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangiku. Dalam hati, aku terus berdebat. Apakah aku harus mengonfrontasi Tony tentang pesan itu? Atau akankah aku terlihat cemburu dan insecure? Namun, di sisi lain, aku juga tidak ingin membiarkan bayang-bayang masa lalu mengganggu masa depanku. Malam itu, aku duduk di tempat tidur, tangan memegang ponsel, menimbang-nimbang. Untuk sejenak, aku teringat saat pertama kali Tony melamarku.
Senyumannya yang membuatku merasa seperti satu-satunya wanita di dunia ini. Kau adalah segalanya bagiku, katanya saat itu. Namun saat ini kata-kata itu terasa semakin samar, seolah-olah tak lebih dari janji yang bisa patah kapan saja. Di tengah kebimbanganku, Nina masuk ke kamarku dengan secangkir teh hangat. "Rina, kau tidak terlihat baik. Apa ada yang ingin kau bicarakan?" tanyanya lembut. Aku menggeleng, meski di dalam hati, aku ingin berteriak. "Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar, Nina." Tapi, suaraku menggantung. "Apakah ini tentang Tony?" Dia bertanya, tatapan penuh perhatian. Aku menarik napas panjang. Aku melihat pesan dari Santi di ponselnya. Aku khawatir. Suara itu melemah ketika aku menyadari betapa rentannya aku saat ini. Nina menggeleng. "Jangan biarkan dia menghancurkan hari bahagiamu. Tony mencintaimu." Tapi saat itu, aku tahu, kata-kata itu tak akan cukup. Semakin banyak yang ku ketahui tentang Tony, semakin banyak bayangan yang muncul. Dia tak pernah berbicara tentang Santi. Dan itu membuatku bertanya-tanya, apa yang dia sembunyikan dariku? Malam berlalu, dan setiap detik terasa seperti bertahun-tahun. Saat aku terbaring di tempat tidur, air mata tak tertahan mengalir di pipiku. Kebahagiaan ini seharusnya menjadi milik kami. Tetapi kini sepertinya lebih mirip dengan kebohongan yang harus aku jaga. Apakah aku mampu menghadapi semua ini ketika hari pernikahan yang telah lama dinantikan semakin dekat? Kebenaran yang menghantui ini terasa berat, dan aku tak tahu seberapa banyak lagi yang bisa kutanggung. Saat mimpi indah tentang pernikahan kami tampak semakin kabur, aku berharap agar cinta kami bisa bertahan. Namun, ketidakpastian itu seperti bayangan gelap yang terus mengikutiku. Saat mimpi indah tentang pernikahan kami tampak semakin kabur, aku berharap agar cinta kami bisa bertahan. Namun, ketidakpastian itu seperti bayangan gelap yang terus mengikutiku. Di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku, aku berdiri di tengah keramaian, mendengar tawa dan sorakan yang seolah mengingatkanku akan kebahagiaan yang seharusnya aku rasakan. Namun, hatiku bergetar dalam kegelisahan yang tak tertahankan. Pesta pernikahan kami dimulai dengan gemerlap lampu dan dekorasi yang megah. Semua orang tampak bahagia, penuh harapan untuk masa depan yang baru. Tapi di dalam diriku ada badai yang bergemuruh. Saat aku melangkah menuju altar, senyuman di wajahku terasa lebih seperti topeng daripada ekspresi tulus. Aku mencari-cari sosok Tony di antara kerumunan. Wajahnya yang tampan seharusnya menenangkan, tetapi entah mengapa ketidakpastian itu semakin mengganas. Ketika aku mendapati Tony bercengkerama dengan sahabat-sahabatnya, hatiku mulai berdebar. Dia tampak begitu ceria, namun di sudut mataku, aku melihat Santi. Dia berdiri di sisi lain, mengenakan gaun yang membuatnya terlihat menawan dan menggoda. Aku berusaha mengabaikan perasaan cemburu yang meluap, tetapi saat mataku bertemu dengan matanya, aku merasakan ada yang tidak beres. Ketegangan itu seperti benang tipis yang siap putus. Acara berlangsung dengan mengagumkan, tetapi aku tak bisa mengalihkan pikiranku dari Santi dan Tony. Ketika aku berjalan menuju meja makan, aku melihat Nina, sahabatku, dengan wajah cemas. Dia menghampiriku dan berbisik, "Rina, aku perlu bicara denganmu secara pribadi." Perasaanku semakin tak menentu. Kami melangkah ke teras belakang, jauh dari keramaian. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Tony dan Santi," kata Nina. Suaranya bergetar. Mereka bertemu lagi, Rina. Aku melihat mereka bersama dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku merasa dunia ini berputar, seolah semua kebahagiaan yang aku bangun di atas tanah tak berujung kini runtuh seketika. Jadi itu benar. Mereka masih berhubungan. Tanyaku dengan suara lirih. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku sudah mencoba membicarakan ini dengan Tony, tetapi dia selalu punya alasan. Nina menggenggam tanganku, matanya penuh simpati. "Maafkan aku, Rina. Aku tahu ini sulit, tetapi kamu berhak mengetahui kebenaran." Rasa sakit menjalar di dadaku, menggerogoti harapanku. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah kembali ke dalam gedung. Mencari Tony, aku harus menanyakan semuanya langsung.
Namun saat aku masuk, aku melihatnya tertawa lepas bersama Santi. Matanya berbinar seolah dunia ini milik mereka berdua. Air mata tak bisa kutahan lagi. Semua rasa cinta dan impian yang kumiliki seakan terhempas. Aku mendekat dan ketika mereka melihatku, Tony menghentikan tawanya. "Rina, aku," ujarnya, "tetapi aku tidak peduli. Jadi ini semua hanya permainan untukmu, Tony. Hari ini seharusnya menjadi hari kita, tapi kau masih terjebak dengan masa lalumu." Teriakku, suaraku serak oleh emosi. Semua mata kini tertuju padaku, tetapi aku tak peduli. Rasa sakit ini harus terungkap. Dan ketika air mata itu jatuh, merembes seperti hujan yang tak terduga, aku tahu bahwa pesta ini bukanlah akhir dari kisahku, tetapi awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh luka dan harapan. Semua mata kini tertuju padaku, tetapi aku tak peduli. Rasa sakit ini harus terungkap. Dan ketika air mata itu jatuh, merembes seperti hujan yang tak terduga, aku tahu bahwa pesta ini bukanlah akhir dari kisahku, tetapi awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh luka dan harapan. Di tengah kerumunan tamu yang terkejut, aku merasakan jantungku berdetak semakin cepat. Tony berdiri di sana, wajahnya pucat, seolah-olah semua dunia seakan runtuh di hadapannya. Pandangannya menembusku, tetapi tidak ada sedikit pun cinta yang tersisa di dalamnya. Yang ada hanyalah kebohongan yang terungkap. Di balik senyuman manis dan janji sehidup semati, Tony menyimpan luka yang lebih dalam dari yang aku bayangkan. "Nina," panggilku, mencari sahabatku di antara kerumunan. Ketika ia mendekat, matanya tampak berkaca-kaca. Dalam sekejap, aku bisa melihat betapa berat beban yang harus ia pikul. "Aku tidak tahu harus berbuat apa," kataku, suaraku bergetar. "Aku tahu ini sulit, Trina," jawabnya, menepuk bahuku dengan lembut. "Tapi kamu harus memilih untuk dirimu sendiri. Kamu berhak bahagia." "Aku mencintainya, Nina. Meski tahu semua ini, perasaanku tidak akan hilang begitu saja," gumamku. Air mata mengalir tanpa henti, menciptakan jejak basah di pipiku. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Nina menghela napas dalam-dalam, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Cinta bukan satu-satunya hal yang harus kamu pertimbangkan. Apakah kamu bisa mempercayainya lagi? Apakah kamu ingin hidup dengan rasa sakit ini terus-menerus?" Pertanyaannya mengguncang hatiku. Apakah aku benar-benar bisa mempercayai Tony setelah semua yang terjadi? Gambar wajah Santi, mantan kekasihnya yang berusaha merusak kebahagiaan kami, terlintas dalam pikiranku. Ia masih mencintainya. Dan Tony, apakah dia masih mencintainya juga? "Rina, ingat kapan terakhir kali kamu merasa bahagia? Apakah itu bersamanya?" Nina menambahkan, suaranya penuh empati. "Kamu harus memikirkan dirimu. Jangan biarkan cinta membuatmu terjebak dalam hubungan yang penuh luka." Kata-kata Nina membangkitkan semangat dalam diriku. Aku melihat sekeliling, memerhatikan tamu yang bingung dan terkejut. Semua ini adalah bagian dari hidupku, bagian yang mungkin tidak akan pernah kuinginkan, tetapi tetap harus kuhadapi. Mendadak, aku berjalan menuju Tony yang berdiri terpaku seperti patung. "Tony," seruku, suaraku tegas meski hati ini bergetar. "Aku tidak bisa bertahan dalam hubungan ini jika kejujuran tidak ada. Apakah kamu mencintaiku atau hanya terjebak dalam masa lalu?" Dia terdiam, seolah tidak bisa menjawab. Dalam tatapannya, aku melihat ketidakpastian dan kebingungan. "Rina, aku..." "Cukup," teriakku, menginterupsi kalimatnya. "Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Semua ini terlalu menyakitkan." Aku mengalihkan pandangan dan air mata kembali mengalir, tanpa sadar. Aku melangkah mundur menjauh darinya. Dalam hati aku tahu pilihan ini harus kuambil. Memaafkan adalah satu hal, tetapi melupakan dan melanjutkan hidup adalah hal yang lebih penting. Nina mendekat dan merangkulku, memberikan dukungan yang aku butuhkan. "Kamu kuat, Rina. Ini hanya langkah pertama menuju kebebasanmu." Dalam keheningan pesta yang hancur, aku merasakan ada secercah harapan baru. Mungkin di balik air mata ini, aku akan menemukan kekuatanku. Mungkin, justru, inilah waktu untukku menemukan siapa diriku yang sebenarnya. Dan di saat itulah aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Mungkin
Justru inilah waktu untukku menemukan siapa diriku yang sebenarnya. Dan di saat itulah aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah keputusan itu, aku merasa seakan beban berat yang mengikatku selama ini mulai mencair. Memberi ruang untuk napas baru. Di luar, sinar matahari pagi menembus dedaunan, memberi sinyal bahwa kehidupan terus berjalan, meski aku sudah melepaskan masa lalu. Di hadapanku, Mina menatapku dengan senyuman hangat, seakan mengerti betapa berartinya keputusan ini bagiku. Rina, kamu sudah mengambil langkah yang sangat berani. Aku bangga padamu, katanya sambil memegang kedua bahuku dengan lembut. Aku tersenyum padanya, namun hatiku masih bergejolak. Di satu sisi ada rasa lega yang menyelimuti, tetapi di sisi lain ada rasa sakit yang masih membekas. Tony adalah bagian dari hidupku selama bertahun-tahun. Dan sekarang, menghapus jejaknya bukanlah hal yang mudah. Namun, aku tahu, untuk setiap luka yang ditinggalkan, ada pelajaran berharga yang bisa kuambil. Bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama yang harus kutempuh. Hari-hari berlalu, dan dengan bimbingan Nina, aku mulai mengisi hidupku dengan hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Kami berdua menghabiskan waktu di kafe-kafe kecil, menikmati secangkir kopi sambil berbagi cerita. Kami menari di tengah hujan, tertawa hingga perut kami sakit, dan melakukan hal-hal konyol yang membuatku merasa hidup kembali. Rasanya seperti menghapus debu dari cermin yang lama tak digunakan. Aku mulai melihat gambaran diriku yang lebih jelas. Suatu sore, kami duduk di taman yang biasa kami kunjungi. Di sana, aku menatap langit yang berwarna jingga keemasan saat matahari mulai terbenam. Nina, aku merasa seperti terlahir kembali. Mungkin aku bisa mengejar mimpiku menjadi seorang penulis, kataku dengan semangat baru. Nina mengangguk. Itu ide yang luar biasa. Kamu selalu punya bakat, Rina. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengejar apa yang kamu cintai. Kata-kata Nina memberi semangat baru dalam diriku. Tanpa sadar, aku mulai membuat catatan kecil tentang ide-ide ceritaku, menumpahkan semua perasaan yang bergejolak dalam hatiku ke dalam tulisan. Rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang hilang. Namun, meski aku berusaha untuk terus maju, bayangan Tony kadang menghantui pikiranku. Terlebih ketika aku mendapat pesan darinya. Rina, bisa kita bicara? Aku merindukanmu. Hati ini bergetar saat membaca pesan itu. Ada kerinduan, tetapi juga tegas yang menyatakan bahwa aku tidak ingin kembali ke dalam pelukan yang sama yang pernah menyakitiku. Tidak, Tony, aku sudah melangkah maju, balasku. Menekan tombol kirim dengan perasaan campur aduk. Ternyata meninggalkan seseorang yang kita cintai tak semudah mengucapkannya. Namun aku tahu, di balik semua rasa sakit ini, ada kebangkitan yang lebih indah menunggu. Dengan sebuah napas dalam, aku memandang ke depan. Ini adalah hidupku, bisikku pelan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Saat matahari tenggelam di ufuk barat, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mencintai diriku lebih lagi. Dan perjalanan ini baru saja dimulai.